Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tausiah subuh itu harus garang sedikit Pak, tak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, jamaah Masjid Nurul Islam Kampung Baru Meral Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya, syuhada, wassalihin, wa jami' masyayikhina fid din, Ustaz Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani, Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Asani, Usan ila al-Imam Al-Alama Asyam Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, Al-Imam Al-Alama Muhammad bin Husain Al-Sahir bi Abi Suja' rahimahullah ta'ala. Amadana Allah bi madadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ilmi fid dharain wa sunanuhu asratul asya. Pembahasan kita fikih sampai di sunnah-sunnah wudu. Kemarin kita sudah sampaikan hanya tinggal yang terakhir ya. Tinggal beberapa sunnah yang akhir. Saya ulangi biar nyambung secara ringkas. Wa sunnatu wa asratu asya atasmiyatu wa ghuslul kaffain qabla idkhalihi malina wal madmadah wal istinsyaq wa mashu jami'ir ra's wa masul udunain zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Sunnah wudu ada 10. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul kaffain, membasuh tangan sepergelangan. 2. Kemudian qabla idkhali al-ina, sebelum memasukkan ke dalam wadah air. Jadi maksudnya memasukkan tangan ke dalam wadah air begini itu boleh kalau tangannya sudah dicuci dulu. Tidak wajib pakai gayung, enggak wajib pakai keran, langsung gini boleh. Tapi niatnya untuk sebagai gayung, bukan untuk dicuci di dalam. Kemudian yang ketiga wal madmadatu, kumur-kumur, wal istinsyaku, menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Wa masu jami'ar ra's, mengusap seluruh kepala. Wa masul udunain, mengusap telinga. Zahirihima wa batinihima, bagian luar dan bagian dalam. Bima'in jadid, dengan air yang baru. Bima'in jadid, dengan air yang baru. Menurut Imam Syafi'i pakai ketika nak mengusap telinga ini ambil air baru. Sebagian ulama mengatakan tidak pakai air baru, jadi mengusap kepala gini semua langsung gini, itu boleh. Cuma Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat pakai air yang baru. Wajib tidak wajib, karena mengusap telinga ini hukumnya sunnah.
Yang wajib ini kepala. Kemudian wa tahlilul lihyah, menyela-nyelai jenggot al-kassa yang tebal. Jenggot yang tebal ini itu di sela-sela itu. Kalau saya punya tak tebal, tak wajib di sela-sela, tak sunat, tak rutin, gini aja duduk biasa aja. Kalau Bang Ijal punya tipis sama aja, jarang-jarang, panjang tapi jarang-jarang, tipis namanya, kassa. Yang namanya jenggot tebal itu kalau berhadapan, orang berhadapan, ngomong berhadapan gini, dekat, secara wajar lah umum, itu kulitnya nggak nampak, kulit bagian dalamnya ini tebal. Kalau nampak berarti masih tipis. Kemudian wa takhlilu asabil yadain, menyela-nyelai jari tangan, menyela-nyelai jari tangan. Menyela-nyelai jari tangan yang urutannya bagaimana? Wa takhlu asabil yadain warijlain in wasalal ma ilaiha min ghairi tahlilin fa illam yasil illa bi kal asabi al multaffa wajaba tahliluha fa illam yatata tahliluha liltihamiha haruma fatquha litahlil. Menyela-nyelai air ke sela-sela ini hukumnya sunnah bagi tangan yang kalau dia dicuci otomatis dia bisa masuk ke dalam, ini sudah. Tapi kalau ada tangan dia rapat, mohon maaf, tangan dia rapat gini, dia kalau tak disela-selain gini, ini air dia tak bisa masuk, itu jadi hukumnya wajib. Hukumnya jadi wajib. Kalau memang tangan kita kan standar nih, alhamdulillah satu alhamdulillah. Ini kalau wudu tanpa disela-selain gini pun, ini dia air sudah masuk, maka hukumnya sunnah. Tapi kalau ada tangan yang kalau gak disela-selain ini gak bisa masuk airnya, ini jadi hukumnya wajib. Tapi kalau umpamanya lengket, naudzubillah subhanallah, yaitu tidak boleh, justru haram untuk dikoyakkan ini tidak, ya. Tidak harus gitu. Kalau karena itu akan nanti namanya merusak, justru umpamanya berbahaya kalau memang harus dipisahkan. Terus caranya macam mana? Takhlilul yadaini bi tasbik war rijlain bi ayyabda'a bil khinsir. Tasbik. Tasbik itu gini. Ini namanya tasbik. Ya, ini tasbik namanya. Jadi maksudnya kalau gini berarti gini. Gini. Bukan gini. Bukan gini, ini bukan tasbik namanya. Tasbik tuh gini atau gini nih. Ini tasbik namanya. Ini tasbik. Jadi kalau dari belakang dia gini. Gini. Ini. Bukan gini. Bukan gini, tidak. Gini. Terus bi ayyabda, sedangkan untuk yang dua kaki bi ayyabda bi khinsiri yadil yusra min asfali rijli mubtadian bi siri rijli al yumna khatiman bi siri al yusra. Sedangkan untuk kaki macam mana? Menyela-nyelai jari kaki itu pakai kelingking kiri. Jadi kelingking kiri dimulai dari kelingking kaki yang kanan. Kelingking kaki yang kanan. Min asfalir rijli mubtadian bi khinsi bi sirir rijli al yumna. Jadi dari bawah kaki. Ini kiri, dia dari bawah kaki ini, bukan dari atas gini. Bukan dari atas gini. Umpamanya ini kaki nih, bukan gini, tidak. Umpamanya yang ini kaki ya, ini tangan. Dia gini, tapi dia dari bawah. Ini kaki nih, umpamanya. Dia dari bawah ini. Kiri dari kelingking, maju lagi, maju. Terus diakhiri sampai kepada
kelingking kaki sebelah kiri. Nah, tinggal yang kiri langsung. Nah, itu caranya. Itu cara apa? Sunnahnya begitu. Tapi umpamanya nggak begitu, pokoknya diselesai dia sudah dapat sunnahnya. Cuman ya tentu berbeda kalau persis, ya, berbeda kalau persis. Khatiman bagi siri al-yusra. Jadi dari kelingking sampai kelingking, coba pakai kelingking juga. Nah, jelasnya pakai kelingking juga. Kelingking tangan. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan anggota sebelah kanan atas anggota sebelah kiri, min yadaini wa rijlai, min yadaihi wa rijlai, yaitu tangan dan kaki. Tangan kanan dulu baru kaki. Tangan kanan dulu baru kaki. Apa? Tangan kanan dulu baru tangan kiri. Kaki kanan baru kaki kiri. Kemudian wa taqdimul yumna al yusra. Minhuma amal udwan alladzani yazhulu ghusluhuma ma'an kal khaddain fala yuqaddamul aiman minhuma bal yutahharani daf'atan wahidah. Jadi itu kanan dan baru kiri itu untuk tangan dan kaki. Adapun untuk anggota yang mudah dibasuh sekaligus bareng, maka itu tidak disunnahkan satu-satu. Contoh seperti pipi kanan dan pipi kiri. Itu enggak ada kesunahan kanan dulu baru kiri. Itu kalau pakai bedak. Kalau wuduk tak gitu. Nah, wuduk dia bareng kanan dengan kiri. Jadi bukan sebelah kanan atau sebelah kiri seperti tangan dan kaki. Nah, kalau pipi dia langsung aja bareng. Kemudian wa taharatu salasan. Kemudian bersuci itu 3 kali. Nah, muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kepalanya 3 kali, kalau Imam Malik sekali aja. Tapi rata. Kemudian wa bi ba'din nusakh wa takrar al maqsul wal mamsuh wal muwalah yu'abbaru ada bitatabu wa ya ayyahsula bainal udwain tafriqun katsirin bal yathuru al udwu ba'dal udwi bihaitsu la yajiful maghsulu qablahu ma'tidal hawa wal mizaj wal zaman wa idza sallasa fal i'tibar lil akhir ghuslatin. Kemudian berturut-turut mualah itu hukumnya sunnah. Mualah ini macam mana? Mualah yaitu membasuh anggota berikutnya sebelum kering anggota sebelumnya. Kalau hawanya sedang, tidak terlalu panas. Maksudnya gimana? Dia membasuh tangan ini sebelum mukanya ini kering. Ini namanya mualah, berturut-turut. Jadi masuk muka belum kering, baru tangan. Ini hukumnya sunnah. Tangan belum kering, ngusap kepala. Kepala belum kering, telinga belum kering, kaki. Nah, itu hukumnya sunnah. Maksudnya sunnah gimana? Enggak wajib. Lah enggak wajib maksudnya gimana? Berarti wudu itu tidak harus langsung selesai. Orang wudu kumur-kumur di rumah, kumur-kumur hidung, muka, ya. Tiba-tiba air habis, ya. Pergilah nak lanjutkan ke masjid. Ke masjid naik motor, ya kan?
naik motor naik ke masjid, sampai di masjid keringlah sudah mukanya, udah kering. Jadi sampai sini macam mana? Lanjut. Tinggal tadi muka sudah di rumah tadi, tinggal air mati, mungkin belum bayar tak mati. Jadi ini apa? Tangan. Nah, tangan. Setelah tangan, kepala. Pas kepala, mati lagi air di masjid yang ini satu. Terpaksa pergi ke masjid yang lain, naik motor lagi. Naik motor jauh, berarti kering lagi. Apa? Kepalanya. Pindah sampai ke masjid sana, boleh. Kemudian telinga, terus kaki, sah wudunya. Jadi wudunya sah itu kredit wujudnya Bu. Sekarang kredit itu bukan cuma kredit rumah, kredit wudu pun ada. Tapi tak pakai riba kalau kredit wudu ni. Jadi boleh nyicil gitu boleh, sah. Cuman itu namanya tidak mualah. Tidak melakukan sunnahnya. Sunnahnya macam mana? Wudu ya langsung jadi. Apa? Tangan, sepur gelangan, mulut, hidung, muka, sebelum kering terus, tangan, kepala, kaki, macam kita biasalah. Tapi kita perlu tahu, maksudnya gimana harusnya perlu tahu. Jadi umpamanya kok enggak langsung nyicil macam tadi, itu wudunya masih sah. Karena mualah hukumnya sunnah, enggak wajib. Jadi wudu itu enggak wajib langsung selesai, enggak wajib. Asalkan jangan di rumah wudunya kumur-kumur, terus basuh muka, hidung basuh muka, naik motor tengah jalan keluar angin, kentut, sampai di sini lanjut, ya tak boleh, udah batal. Macam mana kok? Kalau udah apa batal berarti ulang dari pertama. Tapi kalau tidak batal, lanjut, enggak apa-apa wudunya, sah. Ya, sah wudunya sah. Apalagi wudu tinggal basuh kaki, mati pula air, berarti aku ke masjid tinggal basuh kaki, sah wudunya. Gitu. Jadi kalau kan nanggung tinggal basuh kaki, aduh, habis air, ya sudah, teruskan naik motor sampai ke masjid, naik atau dari bawah sana basuh kaki, selesai wudu. Selesai. Itu namanya mualah. Ya, mualah itu namanya berturut-turut. Kemudian faslun wal istinja'u, selesai sunah-sunah wudu. Ada sunah wudu satu di sini tidak disebutkan, ya. Kayak yang berdiri sendiri yaitu bersiwak, ya, siwak. Siwak itu termasuk sunnahnya wudu, itu bersiwak. Yang mau tanya silakan. Sambil saya melanjutkan, ada yang bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdalu ayyastanji'a bil ahjar summa yutbi'uha bil ma. Istinja itu hukumnya wajib, baik dari kencing ataupun buang air besar, wajib hukumnya istinja itu. Wal afdalu ayyastanji'a bil ahjar summa yutbi'uha bil ma. Istinja yang paling utama sekali yaitu pertama pakai batu dulu, setelah itu baru disiram air. Istinja yang paling bagus. Ambil batu dulu, setelah itu baru disiram air. Batu 3 biji, ambil batu. Pokoknya batu ambil 1 kali, ambil lagi batu 2 kali, ambil lagi 3 kali. Habis itu baru ambil air, siram air. Ini yang paling utama.
Jadi istinja itu memang boleh pakai batu. Boleh pakai batu. Yang paling utama menggabungkan antara batu dengan air, itu paling utama. Kita tak terbiasa, ya, karena tempat kita banyak air, banyak air. Tapi kalau dilakukan boleh, tidak ada masalah. Wa yajuzu ay yaqtaisira 'alal ma' aw 'ala thalathati ahjar. Tapi boleh umpamanya pakai air saja atau pakai batu saja, boleh. Pakai air saja atau pakai batu saja. Pakai air saja macam mana? Ya macam kita biasanya kalau istinja cuma pakai air, ya itu sudah. Atau sah juga istinja itu pakai batu tok, enggak pakai air. Ya. Jadi nak pergi buang hajat, bawa 3 biji batu. Nak buang hajat. Habis selesai, digosok 3 kali ambil batunya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dah bersih. Pergi ke masjid, wuduk, salat. Tak cebok, itu dah cebok namanya. Cebok pakai batu. Tapi macam mana ini fikih, ini syariat. Cuma karena kita tak terbiasa, jadi macam tak sedap, tentu iya. Ya, tentu iya. Tapi secara hukum itu boleh dan sah. Boleh dan sah. Ya mungkin itu bisa terjadi nanti kalau umpamanya di perjalanan apa segala macam, nak buang hajat, waduh tak ketemu toilet umumnya, tak ketemu, ya, boleh pakai batu. Boleh pakai batu. Nanti ada syaratnya yang pakai batunya. Aw yaktasira wa yajuzu ay yaktasira 'alal ma' aw 'ala salasati ahjar. Jadi syaratnya pertama pakai 3 batu, bukan 1 batu, 3 batunya. Itu syarat. Kemudian yungki bihinna al-mahal. 3 batu yang bisa membersihkan tempat keluarnya najis tadi, tempat keluarnya kotoran. 3 batu yang bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Fa idza arada al-iktisar 'ala aydihima fal mau afdal wa yatanibu istiqbal al-qiblati wa istidbariha. Dan caranya orang istinja itu dia sekali jalan kalau pakai batu, tidak bolak-balik. Nah, jadi sekali dia tidak bolak-balik, dia ambil batu, dia sekali jalan gini. Tarik. Dah. Ambil batu 1 lagi. Tarik. 2 batu. 3 kali. Tarik untuk membersihkan. Dah. Selesai. Jadi dia sekali jalan, jangan membersihkannya macam gini. Ini salah. Kayak gini salah. Jadi najisnya tambah kemana-mana. Sudah ditarik sini, tarik sana lagi. Tarik sini lagi, tarik sana lagi. Ya tak suci. Tapi kalau sekali tarik gini, dia akan terikut oleh batu. Seret, dah terikut. Ambil lagi batu lain. Tarik. Itu caranya begitu. Jangan digidi-gidikan. Di samping tak suci, ya hancur juga lah, ya kan? Batu, bukan apa? Salah. Kemudian kalau memang mau dipilih salah satu, maka yang utama adalah air. Jadi yang utama adalah air, kemudian baru batu. Jadi istinja itu yang paling utama sekali. Batu dicampur dengan batu dulu, baru disusuli dengan air 1. Kedua, air tok. Yang ketiga urutannya pakai batu tok, pakai batu saja. Ini boleh, 3-3-nya sah cara istinja seperti itu. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati. Orang membuang hajat itu hendaklah menjauhi menghadap ke kiblat.
menjauhi menghadap ke kiblat. Wa yajtanibu wal istiqbal wa istibaru makruh. Al-ana wa hiya al-Ka'bah wa istibaru fi sahra. Kalau di tanah lapang, ilam yakun bain wa bil kiblati satirun aw kana wa lam yablugh sulusai zira' aw balaghahuma wa ba'da anhu wa ba'da anhu aksara min salasati adru bi ra'il al-adami kama qala ba'duhum wal bunyan bi hadha as-sahra bi syarti al-madhkur illa al-bina al-mu'ad li qada'il hajah fala hurmata bih mutlaqa wa kharaja bi qulni al-an wa makana kiblatan aula Baitul Maqdis baruha makruh. Orang buang hajat jangan menghadap ke kiblat kalau di tanah lapang. Terus kalau di bangunan yang digunakan khusus untuk buang hajat, maka dikatakan boleh. Boleh. Cuman adabnya tetap lebih bagus tidak menghadap ke kiblat. Jadi menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat kencing kok menghadap ke sana. Ataupun membelakangi juga tidak boleh. Makruh ya. Makruh hukumnya. Kecuali tempat yang memang dikhususkan untuk buang hajat. Tapi sebisanya secara adab kita kalau bikin toilet itu dikondisikan jangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Umpamanya rumah kita gini, jangan toiletnya nanti pas kita jongkok menghadap ke sana atau menghadap ke sana membelakangi. Bikin settingan menghadap ke mana nih? Selatan ataupun ke utara. Di rumah bilang sama tukangnya kalau bikin rumah baru, pokoknya toiletnya jangan menghadap ke barat. Walaupun sebetulnya kalau di dalam bangunan yang khusus untuk buang hajat itu boleh, ya, boleh, tidak makruh. Tetapi kita alangkah baiknya kita lebih beradab, lebih beradab. Masa orang mestinya tempat menghadap ketika sholat, kita malah ketika buang hajat kita hadapkan atau kita membelakanginya. Kemudian wayatanibul baula fil ma'ir raqid, maka hendaklah menjauhi kencing di air yang tergenang. Air yang tergenang. Amal jari fayukrahu fil qalil minhu. Wa yukrahu fil qalil minhu. Amal jari fil qalil minhu dunal kasir lakin al aula ijtinabuhu. Wa ba'sa al Nawawi tahrimahu fil qalil jariyan aw raqida. Orang kencing di air yang tergenang itu hukumnya makruh. Contoh umpamanya di kolam. Kolam ni dia airnya tak ngalir, makruh, hukumnya makruh. Wa yajtanibu wujuban istiqbal qiblah. Tapi di sini al-imam mengatakan wa yajtanibu wujuban, wajib. Berarti hukumnya haram, dosa, ya kalau memang tidak menjauhinya, dosa, haram, ya, bukan makruh. Menghadap ke kiblat di tengah-tengah lapangan atau tidak di dalam bangunan, maka itu hukumnya haram, tidak makruh, wujuban. Kemudian kencing di air yang tergenang, ya, cuma itu juga hukumnya haram, tak boleh. Ya, karena najis itu akan berputar di situ aja, tidak ngalir. Sedangkan kalau airnya mengalir, amal jari fil qalil minhu dunal kasir. Kalau mengalir ini boleh, kalau punya airnya tak banyak, tapi hukumnya hanya sebatas makruh saja.
Tapi kalau air itu berhenti, itu hukumnya haram, nggak boleh. Sedikit lagi. Wa tatas syajarati al-musmirah, dan buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah itu hukumnya tidak boleh, ya. Kenapa? Karena nanti yang punya tuannya datang ke situ nak metik buahnya kok terpijak. Kata dia, ini buah busuk kata dia. Padahal tak ada busuk, kata dia. Bukan. Buang hajat di bawah pokok yang berbuah. Tidak boleh. Haram, ya. Haram. Jadi wajib ibu wujuban berarti wajib, berarti hukumnya haram. Jangan sampai jangan sampai dilakukan. Kemudian wa tahta sajaratil musbirah wa fit tariq wa dhil. Kemudian di jalan, wa dhil, di tempat berteduh. Waduh, ini banyak pelanggaran ini. Yang paling sering tempat berteduh di mana? Di dekat, biasanya ada pos-pos yang lama tadi pakai itu, entah pos kamling atau apa pinggir jalan tuh. Cobalah kalau ke situ, itu baunya sudah pesing. Pesing. Ada tak tahan lah tuh. Itu tak boleh, itu tempat orang berteduh, hujan-hujan dia nak berteduh. Ini dekat sini aja pos, waduh baunya. Itu tidak boleh di situ. Itu namanya zil, tempat orang berteduh. Wasaqab, dan jangan buang hajat di lubang. Ada lubang. Lubang jangkrik kan, kencingin dia lubang jangkrik. Terkejutlah jangkrik itu di dalam. Ini kok ada banjir lokal ini katanya. Hujan tidak katanya. Tak boleh gitulah. Tsunami namanya. Tak boleh. Jangan ada di lubang-lubang, apakah itu lubang semut, apakah lubang jangkrik atau apa. Jangan. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Jangan berbicara ketika buang air kecil dan air BAB, buang air besar. Jangan sambil ngomong. Jangan sambil ngomong. Fa inda darratul lil kalam. Kaman ra'a hayatan taksidu insanan lam tukrah al kalam ila ini. Kalau itu hukumnya makruh. Ya. Buang hajat sambil berbicara hukumnya makruh. Makruh buang hajat. BAB di dalam, bersiul-siul, dia nyanyi-nyanyi pula. Tak boleh. Makruh, ya. Punya makruh yang ini. Wal ghaid wala yastaqbilu syamsa wal qamar wala yastadbirahuma wala yastadbiruhuma, tidak menghadap ke matahari ataupun bulan dan tidak membelakanginya. Kalau kita pas matahari, tempat matahari terbenam itu kiblat, misalnya serong sikit ke arah kanan, tempat terbitnya juga persis di sebelah timur, jadi sama. Menghadap ke kiblat dengan menghadap ke matahari kalau terbenam, membelakanginya kalau pas dia terbit, itu juga hukumnya tidak boleh, makruh, ya. Ini kalau ini makruh, jadi ini bercampur, ini adalah antara wajib atau haram dengan makruh. Wala yastaqbilu ila akhirih sakitun fi ba'din nusakh. Wa qala fi tahqiq inna qara'ata istiqbali ma la asla laha wa istadbarahuma bi makruhin wa qala fi sadr wasid in taraka istiqbalahuma wa istidbarahuma sawa'un. Tapi sebagian ulama mengatakan ayyukrahu lahu, hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan kemakruhannya itu tidak ada dasarnya, asalnya enggak apa-apa. Kalau hanya sekedar membelakangi atau menghadapi matahari dan bulan enggak apa-apa. Ini perbedaan pendapat ulama. Enggak makruh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Demikian. Alhamdulillah rabbil alamin.
Kalau tidak ada yang bertanya, kita sarapan. Bang, mana nih? Sarapan, siap? Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Dari awal sampai akhir, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.